bicarakan tentang nasionalisme. Adik-adik sekalian, sebelum masuk ke situ, tadi Ibu Ulfa telah memperlihatkan pada kita tentang film tadi. Bagus memang. Bagus. Saya juga ikuti. Dari situ saya menarik suatu, bukan juga kesimpulan, ya. Katakanlah adik-adik, sebelum mengikuti materi ini, mari kita lihat sejenak. Perhatikan di monitor itu ada, kenali kepribadian Anda. Siapakah sebenarnya saya ini? Ya, mari kita merenung selama 3-5 menit supaya adik-adik tahu siapa sebenarnya kita ini. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup ya? Kita lanjut. Setelah adik merenung tadi, maka akan mengenali dirinya sendiri. Siapakah sebenarnya saya ini? Oleh karena itu, di dalam proses belajar mengajar di UNASMAN ini dikenalkan tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu juga dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di situ disebutkan di pasal 1. Panjang sekali penjelasannya pasal 1 itu. Ya. Nah, oleh karena itu dari pasal 1 itu saya menarik kesimpulan bahwa pendidikan ini adalah memanusiakan manusia. Saya ulangi, bahwa pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Kenapa kita dimanusiakan? Supaya dengan berpendidikan ini, dengan proses belajar mengajar, kita nanti menjadi seorang sarjana dan akan terangkat. Akan dihargai orang. Karena apa? Dengan proses ini tadi, memanusiakan manusia, sehingga kita jadi sana menjadi proses yang baik. Manusia yang baik. Nah, itu maksud saya. Oleh karena itu, ya, pendidikan karakter itu sangat penting. Memang ditekankan juga sama Bu Rektor, ya, menjadi syarat, salah satu syarat untuk mengikuti proses kuliah kerja nyata. Bisa kuliah yang sudah cukup, bukan berapa SKS, ditambah juga tentang ikuti bahasa Inggris, ikuti pendidikan karakter, ikuti ta'aruf. Jadi adik-adik ikut proses inilah, ikut proses ini supaya apa yang saya sampaikan tadi tentang memanusiakan manusia, kalian nanti di lapangan di tempat KKN akan menjadi mahasiswa yang berpendidikan yang terhormat. Ya, siapakah mahasiswa itu? Mahasiswa saya melihat ada 3. Yang pertama adalah seorang pemuda yang dalam proses belajar mengajar. Di mana belajar mengajar? Di kampus. Ya. Yang kedua, dia mempunyai identitas, ciri khas. Jadi berbeda dengan mahasiswa yang ada di luar kampus atau pemuda yang di luar kampus. Dia juga pemuda, tapi di luar kampus. Kalau kita masih dalam kampus adalah manusia atau seorang pemuda yang terpelajar. Sehingga di luar kampus, ya, tidak punya pendidikan karakternya tidak dapat, kemudian telinganya ditusuk, bibirnya ditusuk, celana lepisnya dirobek di depan, ya kalau lututnya bagus, lalu lututnya juga bagus, arisan, tidak bagus. Ya. Jadi berbeda dengan kalian
yang ada di dalam kampus. Yang ketiga, salah mahasiswa itu adalah seorang dalam proses mengajar kompetisi sesuai dengan background-nya masing-masing. Dari ketiga inilah saya katakan mahasiswa yang dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang yang terpelajar. Nah, oleh karena itu kita lanjutkan tentang karakter. Karakter itu saya melihat adalah watak atau tingkah laku atau moral lah, moral. Jadi seorang yang terpelajar seperti mahasiswa adik-adik ini adalah mempunyai moral yang ukuran baik dan buruk. Baik secara pribadi yang dilihat dalam masyarakat dan sebagai warga negara. Ukurannya seperti itu saja. Ukuran baik buruk seseorang baik secara pribadi maupun yang hidup dalam masyarakat dan warga negara. Nah, oleh karena itu dengan berpendidikan tadi kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang terbaik dalam lingkungan, dalam kampus, dalam rumah tangga, dan lebih luas lagi. Oke, mari kita masuk ke pokok bahasan kita, yaitu tentang nasionalisme. Kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia, nasional itu bersifat kebangsaan. Berasal dari bangsa sendiri. Isme paham. Jadi kita lihat dari situ bahwa nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat atau suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Jadi nasionalisme itu ditanamkan. Nanti saya bahas lebih jauh lagi, baik mahasiswa di kampus, baik dalam rumah tangga, dan seterusnya. Nah, inilah nasionalisme. Pengertian kedua adalah nasionalisme itu adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Ya, di mana ditanamkan sejak awal. Sejak awal. Jadi orang tua dalam rumah tangga tidak bosan-bosannya menanamkan seperti mengajar kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Untuk siapa itu? Untuk kita sendiri, ya, kita sendiri. Nah, karena kita hidup dalam rumah tangga adalah idola kita, orang tua, bapak dan ibu selalu menanamkan. Kemudian lebih lanjut lagi, Akram. Ini ada konteks ini. Akram. Ada bunda, Pak Bunda. Sabar dulu, Dek. Ini ada gangguan teknis di laptopku. Kemudian saya bacakan saja karena ada gangguan teknis di laptopku. Sebenarnya apakah itu nasionalisme dan bagaimana penerapannya? Nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki kesadaran, keselarasan, kebudayaan, dan wilayah. Dia memiliki kesamaan di situ.
Dengan kesamaan ini, maka nasionalisme bisa dijalankan atau dipahami secara bersama-sama. Kemudian penerapannya ditujukan kepada anggota masyarakat dalam suatu bangsa. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita lanjutkan. Kemudian sikap. Sikap dan perilaku sebagai mahasiswa, sebagai seorang nasionalisme yang harus dimiliki warga negara. Jadi kita harapkan setiap warga negara itu seperti yang kita masukkan tadi, ya, yang harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Halo, maaf ini ada teleponnya wakil rektor. Ya, sudah mulai. Di mana posisi? Oh, bisa ya. Sudah mulai dari tadi. Iya, ya. Oke. Oke, kemudian nasionalisme dapat dipandang sebagai suatu paham kebangsaan yang diwujudkan dengan kesetiaan pada diri sendiri. Ya. Jadi nasionalisme itu suatu paham yang dapat dipandang sebagai kebangsaan yang diwujudkan dengan kesetiaan pada diri sendiri. Jadi kesetiaan pada diri sendiri itu adalah merupakan paham nasionalisme. Selanjutnya, bila hal ini dikaitkan dengan bangsa, maka suatu bangsa mempunyai persamaan dalam hal kebudayaan, mengenai kesamaan dalam wilayah, mempunyai kesamaan dalam cita-cita, mempunyai kesamaan dalam tujuan sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, bila kaitkan ini dengan tujuan bangsa, maka dapat dikatakan mencintai bangsa sendiri. Hal dengan demikian adalah bangsa. Ya. Kemudian tujuannya apa? Tujuan nasionalisme itu adalah satu, menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar. Dan melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban. Seperti itulah tujuan. Nanti ini juga akan ditambah dengan Pak Latif, ya, mengenai tujuan-tujuan yang lebih banyak sekali tujuan-tujuan. Jadi saya hanya mengambil 4 saja dari situ. Yang ketiga, menumbuh kembangkan rasa cinta terhadap tanah air. Jadi setelah kita memahami tentang nasionalisme, kita berharap memahami seperti itu. Menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis dan mempererat tali persaudaraan yang utuh di antara kita. Inilah yang dari tujuan 4 tadi yang saya buat, ya. Nanti Pak Latif juga menambahkan tentang tujuan itu
Apa fungsinya nasionalisme itu? Adalah mengikat semua warga negara Indonesia. Mengikat semua warga negara Indonesia. Ya. Jadi warga negara Indonesia tidak saja di Indonesia, di mana saja dia tinggal, dia ada rasa nasionalisme. Ya. Contoh, kalau kita katakan di luar negeri, ini ada pengalaman Oke, baik. Mungkin jaringan dari Prof. Sedikit bermasalah ya. Beliau sepertinya, oh ya. Prof, bisa dengar saya, Prof? Sudah bagus tuh? Ada? Iya, ya, Prof. Ya, ada. Dengar. Sudah ya, bagus? Prof. Iya, Prof. Sudah kelihatan? Oke, ya, kita lanjut. Ya. Kemudian yang kedua, fungsi nasionalisme itu menyatukan mentalitas mereka. Jadi ada rasa menyatukan mental kita bersama-sama disatukan. Fungsi yang ketiga, memperkokoh pengaruh kebijakan yang ada sesuai dengan ideologi bangsa. Jadi setiap bangsa itu mempunyai ideologi masing-masing. Jadi seperti kita mempunyai ideologi yaitu Pancasila, ya. Jadi rasa kesatuannya ada di situ. Karena kita tahu bahwa di Indonesia itu berbagai suku banyak, tetapi kalau kita keluar itu rasa nasionalisme ada. Contoh lain, waktu saya kuliah di IPB, ya. Kalau ada perkumpulan orang Sulawesi Selatan, waktu itu belum ada Sulawesi Barat, ya, semua berkumpul, nah, baru kelihatan bahasa daerah, ada bahasa Bugis, bahasa Mandar, ada bahasa Toraja, itu kompak sekali. Oh, ini kompak sekali bahasa. Adalah satu mahasiswa IPB Bogor yang sama-sama kita menuntut ilmu dengan disiplin ilmu yang beda-beda. Selanjutnya, setiap warga negara harus memiliki rasa nasionalisme kepada bangsanya sendiri. Ya. Jadi setiap kita ada rasa nasionalisme kepada bangsa sendiri. Tapi masih ada juga bangsa Indonesia yang nasionalisme kurang. Bangsanya dilawan. Siapa itu? Seperti teroris. ISIS karena ISIS yang tidak punya pendirian, yang istilahnya ikut sana ikut sini, itu juga melawan bangsa kita sendiri. Rasa nasionalisme kurang. Nah, kemudian ini sebagai bentuk kesadaran dan cinta kepada tanah air yang ditujukan melalui sikap dan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, saya ulangi. Ini sebagai bentuk kesadaran dan cinta pada tanah air yang ditujukan melalui sikap tingkah laku dan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di dalam bermasyarakat, adik-adik, kita kenal dalam masyarakat itu ada dua. Ada masyarakat Patembayan dan ada juga masyarakat Paguyuban. Masyarakat Patembayan itu adalah suatu masyarakat yang berjauh-jauhan. Ya. Yang kedua, masyarakat dalam bentuk Patembayan, Paguyuban yang guyup menyatu. Tapi prinsipnya juga sama, ya, sama. Karena mungkin yang jauh ini mendekati lokasi kerjanya atau mendekati apa yang dikerjakan di situ, di kebunnya, sawahnya, dia membuat rumah mendekati itu. Tapi pada prinsipnya adalah sama. Nah,
Dari apa yang saya lakukan tadi, saya berikan contoh bagaimana sikap nasionalisme itu di dalam lingkungan keluarga. Jadi keluarga itu sebagai tempat untuk membentuk kita sebagai seorang nasionalisme. Yang satu, membantu orang tua. Ya, itu salah satunya. Yang kedua, mendengarkan nasihat orang tua. Yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Yang keempat, menghormati dan menghargai orang tua. Dan yang kelima, keteladanan terhadap agama kepada anggota keluarga. Ini saya katakan nasionalisme dalam lingkungan keluarga. Kenapa orang tua selalu disebut-sebut? Karena kita adalah merupakan anak. Jadi dalam rumah tangga itu ada bapak, ibu, dan anak. Bapaknya menjadi panutan. Jadi panutan. Nah kemudian lebih lanjut, contoh nasionalisme di lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Satu, menghormati jasa para pahlawan. Jadi para pahlawan kita itu termasuk nasionalis. Tapi masih ada juga sebagian masyarakat yang berlawanan dengan pahlawan sendiri. Masih ada itu. Ya, mungkin dia main-main dengan main mata sama Belanda atau dan seterusnya, dia melawan dengan pahlawan sendiri, ya. Jadi rasa nasionalisme kurang. Yang kedua, menghargai lagu kebangsaan. Ya. Makanya lagu kebangsaan itu ditanamkan kita di mana upacara, di mana kegiatan selalu dilakukan itu. Supaya apa? Timbul rasa memiliki, ya. Rasa memiliki dan menghargai apa yang diucapkan oleh Pak Garuda Supratman. Yang ketiga, menghormati bendera negara. Ya. Bendera kita merah putih, ya. Itu kita hormati. Karena apa? Itu merupakan penghargaan atau untuk mendirikan merdeka, ya. Bendera itu sangat berharga sekali sampai sekarang, ya. Bayangkan kalau setiap upacara dalam bentuk apa kita harus hormat kepada bendera, ya. Kita hormati bendera dinaikkan, tanda hormat kita, rasa nasionalismenya. Yang ketiga, saya menjaga dan melestarikan benda-benda bersejarah. Benda-benda bersejarah itu benda-benda peninggalan dari nenek moyang kita, ya, sebagai perintis, sebagai apa? Ya, perintis kemerdekaan itu benda-benda itu dihargai. Ya, bayangkan dulu belum ada alat-alat sudah bisa membuat seperti itu, kan berharga sekali. Yang kelima, mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri. Artinya, apa yang diproduksi dalam negeri itu misalnya batik-batik, ya, itu kita harus pakai dalam hari-hari. Di UNAS menentukan kalau ada tamu ibaratnya menyampaikan harus pakai baju batik, ya, menunjukkan kesetiaan terhadap produk dalam negeri. Malah di Pemda itu ada hari-hari tertentu memakai baju sarung mandar, ya, ciri khasnya. Kalau di Jawa juga ada produk sendiri batik, hari-hari tertentu pakai batik. Itu salah satu nasionalisme dalam lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara. Contohnya dalam kampus, sikap nasionalis dalam kampus. Sebagai mahasiswa, adik-adik ini, kita melakukan satu, melaksanakan tata tertib kampus. Nah, mulai ditanamkan mulai semester 1, pengenalan kampus, ospek. Ditanamkan seperti itulah. Melaksanakan tata tertib kampus. Ya, kalau sudah tanamkan sudah terbiasa. Nah, sekarang sudah terbiasa seperti itu. Kuliah lengkap pakai sepatu, tidak boleh lagi pakai baju kaos, harus pakai baju yang ada kerahnya, baju kaos yang ada kerahnya, dan tertib lah, bagus saya. Yang kedua, mengikuti kegiatan-kegiatan kampus. Kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh kegiatan dosen, ada kegiatan dilakukan oleh senat mahasiswa, ada, dan banyak kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan.
Yang ketiga, menghormati dosen. Ya, dosen itu kalau di kampus sebagai orang tua dari adik-adik, ya, dosen, menghormati dosen, guru kita. Saya sudah guru besar, saya ketemu saya punya profesor waktu kuliah di IPB, saya sangat hormat, masih hormat sampai sekarang. Masih kita kontak-kontak dengan Profesor Hadi. Karena saya dibesarkan di IPB, menjadi guru besar dari kampus alma mater IPB. Yang keempat, menjaga keamanan lingkungan kampus. Ya, jadi mahasiswa, ya, dalam nasionalisme dalam kampus itu menjaga keamanan lingkungan kampus. Tidak boleh mengandalkan terhadap satpam saja. Misalnya teman-temannya mencoret-coret tembok, merusak tanaman. Jadi kalian saling menyampaikan, jangan, ini keindahan kampus dijaga dengan baik. Yang kelima, membantu teman yang membutuhkan. Artinya toleransi terhadap teman itu dibutuhkan dari temannya yang lain. Ya. Ada suatu penelitian, jadi keberhasilan seseorang itu, seorang sarjana, itu bukan saja ditentukan oleh IPK, ya, tapi juga ditentukan oleh faktor X, faktor lain. Siapa itu? Dari teman-teman. Nah, oleh karena itu saya berkesimpulan, seorang sarjana itu tidak bisa sukses tanpa bantuan teman. Ya, di kampus bantu teman, kalau di rumah dibantu oleh orang tua, ya, seperti itu. Jadi saling membutuhkan, membantu-bantu. Maka biasanya itu saya baca dalam proposal, kata pengantarnya dalam skripsi, tidak lupa ucapan terima kasih kepada teman-teman yang membantu selama ini. Selalu ada itu. Selanjutnya, contoh perilaku nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik, satu, menjaga ketertiban masyarakat dengan mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Itu salah satu kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Kalian sebagai seorang mahasiswa, kemudian pulang ke rumah, ke kampung, itu menjadi contoh. Jadi contoh di lingkungan masyarakat dalam lingkungan keamanan dan sebagainya. Oleh karena itu, saya selalu menekankan dalam kuliah, dalam pertemuan itu, menjaga nama baik orang tua. Kalau adik-adik menjaga seperti ini, lalu bertanya orang, anaknya siapa itu ya? Sudah bagus sejak saya kuliah. Wah, bagus namanya, sudah mulai naik. Berarti sebelum kuliah tidak bagus namanya ya. Setelah kuliah, menjadi taat di masyarakat. Ketemu orang tua, Assalamualaikum. Ketemu senior, tapi senior kita sopan bahasanya, dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang kedua, mematuhi dan mentaati hukum negara. Mematuhi dan mentaati hukum negara. Ya, ini yang masih kurang, saya katakan masih kurang. Ya, karena ada penelitian orang Inggris, maaf, seandainya hukum itu dibagi atas struktur dan substruktur dan kultur, maka kultur masyarakat ini yang belum menghargai subkultur tadi itu. Masih banyak. Untuk menghindari tidak pakai helm, dia pakai kupiah. Ditanya mau gimana? Ada kundangan. Padahal helm itu berfungsi kalau kita jatuh menjaga supaya kepala kita itu tidak terbentur oleh aspal dan seterusnya. Ini mematuhi atau dan mentaati hukum negara itu masih kurang. Misalnya kita bawa ke hukum yang paling kecil, yaitu mengenai tertib lalu lintas. Yang ketiga, bersedia mempertahankan dan memajukan negara. Ya, bersedia mempertahankan dan memajukan negara. Sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa, ini merupakan kewajiban. Ya, bersedia mempertahankan dan memajukan negara. Memajukan negara dengan apa? Dengan proses belajar mengajar. Dengan proses belajar mengajar ini, nanti kalian menjadi seorang sarjana yang sujana. Sarjana yang bagaimana? Berilmu amaliyah. Yang kedua, berakhlak karimah.
Dan yang ketiga, moral ilmiah. Inilah harapan-harapan seorang dosen mendidik kepada adik-adik supaya menjadi seorang sarjana yang sujana tadi. Berilmu amalia, berakhlaknya akhlak mulia, akhlak karimah, dan moralnya moral ilmiah. Moral ilmiah itu semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, ya, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka dianggap dia sebagai kayak padi, semakin tunduk. Maaf, Prof, suaranya tidak kedengaran, Prof. Karena ini yang tidak kedengaran suara? Kedengaran, Halo? Prof. Kedengaran, Prof. Silakan dilanjut, Prof. Kedengaran. Sudah? Iya, kedengaran, Prof. Sudah? Iya, Prof. Oke, kedengaran. Oke, kita lanjutkan yang keempat, melestarikan budaya Indonesia. Nah ini penting sekali adik-adik. Kita bangsa Indonesia itu bangsa yang kaya akan budaya. Dari sekian banyak suku mempunyai budaya atau kebudayaan yang berbeda-beda. Dengan beda-beda inilah rasanya Indonesia itu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara 117.580 yang ada itu. Budayanya macam-macam, ya, macam-macam. Sehingga dalam kampus ini diajarkan ada yang tarian Mandar, tarian Bugis, ada tarian Toraja diajarkan di situ dengan sastra yang ada itu. Sehingga dia menjadi satu, rasa kebanggaan, rasa memiliki dia. Dan yang kelima, menggunakan produk dalam negeri seperti saya kemukakan tadi itu, ya. Saya tambah ini saya ingatkan lagi menggunakan produk dalam negeri. Yang tadi sudah kita ingatkan lagi sebaiknya seperti itu. Salah satunya seperti itu ya. Nah, adik-adik. Kemudian yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Dijunjung tinggi itu kesatuan ini. Dan yang ketujuh, ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pembelaan negara ini, walaupun kondisinya sekarang sudah aman, seorang pemuda kalau diajak, mahasiswa diajak bela negara harus ikut, wajib hukumnya ini. Sehingga dengan demikian, ini maksudnya adalah bila ada hal-hal yang mengganggu keamanan negara dari luar, maksudnya dari luar seperti itu. Nah, oleh karena itu pentingnya nasionalisme di era Indonesia modern ini juga memiliki kesamaan dan cita-cita dengan tujuan sehingga rasa ingin mempertahankan negaranya baik dari segi internal maupun eksternal. Tetap kita terjamin seperti ini. Jadi baik dari segi internal maupun dari segi eksternal, dari dalam maupun dari segi di luar. Ya. Oleh karena itu, pendidikan karakter merupakan salah satu mata kuliah untuk menanamkan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna memberikan pemahaman yang mendalam tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, seperti itu. Jadi ditanamkanlah sejak dini, ya. Selanjutnya, bangsa Indonesia merupakan suatu kesatuan solidaritas kebangsaan. Seorang warga negara Indonesia dengan paspor Indonesia belum tentu orang tersebut adalah bangsa Indonesia. Maksudnya, mungkin dia pendatang hanya mencari identitas dalam waktu singkat untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian, selanjutnya, seorang bisa dikatakan bangsa Indonesia apabila orang tersebut menganggap dirinya merupakan bagian bangsa Indonesia. Ya. Sama kalau saya di Mandar, Pak Sukaji itu orang Mandar. Karena apa? Sudah tinggal di Mandar, sudah minum air Mandar, jadi bukan lagi orang Jawa. Seperti itu.
Maksudnya orang tersebut memiliki kesatuan dan kepentingan simpati terhadap tujuan bersama masyarakat Indonesia. Nasionalisme dapat diartikan sebagai suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah bangsa dengan mewujudkan satu konsep identitas. Identitasnya apa? Bangsa Indonesia. Ada lambang Garudanya seperti itu. Lemahnya, ini masih ada lanjutan terakhir. Lemahnya semangat nasionalisme. Lemahnya semangat nasionalisme itu satu, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Yang berpendidikan rendah. Artinya sekolah tidak tamat, tidak ini, sehingga kalau diajak seperti ini rasanya kepentingannya tidak ke situ arahnya. Yang kedua, melintasi bangsa yang mendekati titik kritis. Seperti saya angkat tadi yang di depan itu, ya, mungkin cenderung dengan hal-hal yang konstruktif seperti ISIS dan seterusnya. Yang ketiga, jati diri bangsa yang sudah luntur. Sudah banyak sebagian masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia, ya, ini yang ketiga, jati diri bangsa Indonesia sudah luntur. Contoh di televisi ada itu, kita sudah bagus begini, selalu dirorong, ya. Ada beberapa orang, ya, di orang-orang bekas, orang besar artinya, ya, selalu seperti itu. Jati diri bangsa itu sudah luntur. Apa yang dikerjakan orang itu dianggap tidak benar, dirinya saja benar, egonya terlalu tinggi, padahal juga kalau dipercaya juga merusak. Masih banyak seperti itu. Bahkan orang-orang yang berpendidikan tinggi melaksanakan seperti itu, ya, banyak. Bagaimana strategi nasionalisme menghadapi tantangan global? Satu, meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional. Kita tanamkan kalau di mahasiswa ada latihan kepemimpinan. Maksudnya itu menanamkan jiwa-jiwa kepemimpinan. Kalian ini sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa, ke depan calon pemimpin. Minimal pemimpin rumah tangga. Ya. Tapi kalau sudah bagus, mudah-mudahan jadi pemimpin yang bagus. Yang ketiga, mereaktualisasikan nasionalisme, disampaikan, ya, tentang nasionalisme. Yang ketiga, meningkatkan militansi bangsa, diajak berbangsa itu dengan baik, ditata seperti ini, supaya ke depan lebih bagus lagi. Dan keempat, meneguhkan jati diri bangsa sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Meneguhkan jati diri bangsa sesuai dengan nilai-nilai luhur yang bangsa Indonesia yang telah ditanamkan oleh para pendahulu bangsa kita. Sehingga kita ini sebenarnya tinggal meneruskan saja. Tidak lagi berjuang seperti orang-orang yang terdahulu kita. Kita tinggal menikmati, ya, mengisi saja. Mengisinya apa? Dengan proses belajar mengajar sebagai mahasiswa yang diharapkan menjadi output, menjadi lulusan yang terbagus dalam karirnya sebagai mahasiswa. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Ketua Prodi Pak Latif PPKN. Saya satu kelompok dalam materi nasionalisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof untuk pemaparannya dan sangat menarik. Ya. Langsung saja tanpa membuang waktu sebelum beralih ke sesi selanjutnya. Langsung saja saya persilakan kepada Bapak Abdul Latif untuk memaparkan materinya. Disilakan Pak. Bapak Abdul Latif. Halo. Bapak bisa mendengarkan saya? Halo, Bapak Abdul Latif. Halo. Ya, ya Pak, silakan Pak. Ya, silakan Pak.
ini mohon maaf Miss Ulfa, karena ini saya pakai dua alat, satu pakai laptop, satu pakai HP. Ya Pak, tidak masalah. Ternyata memang laptop saya tidak bisa dengan suaranya ya. Baik, ya, Pak. saya coba menampilkan slide. Nah, tapi ini isinya saya kira kurang lebih sama dengan apa yang ditampilkan tadi oleh Pak Prof. Karena saya kira kami sama-sama di program studi PPKN. Beliau adalah salah satu senior di program studi PPKN. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada semua mahasiswa UNASMAN angkatan 2020 khususnya. Semoga pada hari ke-4 atau ke-5 ya, pada hari ini kelima masih tetap semangat dalam mengikuti program LBPK yang walaupun sebetulnya sudah ada yang bisi-bisi ke saya, bilang Pak sudah ngos-ngosan ini saya punya kuota. Saya bilang tidak apa-apa, ini untuk kebaikan. Saya kira begitu ya. Oke, baik. Sebetulnya sudah banyak tadi yang disampaikan oleh Pak Prof. Tapi ini kan waktunya sekarang kita semua adik-adik mahasiswa kita menambah nutrisi pengetahuan kita terkait dengan nasionalisme ya. Jadi ini saya hanya menambahkan saja yang mungkin belum disampaikan oleh Prof tentang apa sih itu nasionalisme. Jadi isme itu kan sebetulnya pemahaman ya, paham. Kalau lebih dalam dan lebih jauh dia adalah sebuah ideologi. Kalau yang makam tertingginya. Jadi seorang yang berperilaku atau bersikap nasionalisme itu biasa disebut dengan nasionalis. Seorang nasionalis. Nasionalisme kalau menurut Soekarno itu adalah suatu itikat ya, atau suatu keinsapan rakyat bahwa rakyat itu ada satu golongan, satu bangsa. Jadi ada suatu kesadaran bersama bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia sebetulnya. Nah, selanjutnya, istilah nasionalisme ini juga dapat diartikan sebagai pemahaman masyarakat tentang sebuah bangsa ya yang memiliki sebuah keselarasan budaya dan juga wilayah. Juga serta memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita. Sehingga dengan itu semua timbullah rasa ingin mempertahankan bangsa dan negaranya, bangsa Indonesia ini. Oke, saya lanjut. Kalau Ernest Renan itu mengatakan bahwa nasionalisme itu adalah suatu kehendak untuk bersatu dan juga bernegara. Jadi ini ada banyak saya sampaikan soal definisi nasionalisme dari beberapa ahli. Terus selanjutnya menurut Otto Bauer bahwa nasionalisme itu adalah sebuah persatuan karakter atau perangai yang timbul karena adanya perasaan yang senasib. Kenapa para founding fathers kita memiliki rasa nasionalisme sebagai orang Nusantara, sebagai orang Indonesia pada saat itu, dan bersepakat untuk membangun atau membentuk semua negara yang namanya Indonesia, itu karena adanya rasa senasib. Ada rasa senasib saat itu.
yang walaupun sebetulnya para founding fathers kita pada saat itu sangat beragam mereka dari berbagai penjuru belahan Nusantara ini. Mereka berbeda, tapi mereka bersepakat bersatu dalam sebuah negara dan mendirikan sebuah negara yang disebut dengan Indonesia. Nah, ini ada lagi saya sampaikan tentang pengertian nasionalisme menurut L. Stoddard, yang mengatakan bahwa nasionalisme itu adalah sebuah kepercayaan ya yang dimiliki oleh masyarakat, yang dimana mereka mengungkapkan rasa kebangsaan tersebut sebagai sebuah perasaan memiliki dalam sebuah bangsa, seperti itu. Kalau menurut Smith, yaitu nasionalisme itu adalah sebuah gerakan ideologis, yang dimana gerakan tersebut digunakan untuk mendapatkan dan memelihara kohesi. Kohesi ini keselarasan ya, otonomi dan juga individualitas. Nah, lebih lanjut, apa sih tujuan nasionalisme itu? Kenapa orang berpaham nasionalisme atau kenapa kita bersikap nasionalisme? Yaitu karena untuk pertama menumbuhkan dan juga meningkatkan rasa cinta tanah air terhadap bangsa, negara, dan juga tanah air. Jadi, untuk membangun sebuah hubungan yang harmonis dan juga rukun antar masyarakat dan juga individu lainnya. Jadi itu. Jadi tanpa rasa harmonis itu dibangun, rasa rukun itu dibangun, itu menembus sekat-sekat yang ada ya, apakah perbedaan suku, kepercayaan, dan lain-lain. Nah, tujuan berikutnya adalah dalam rangka untuk membangun dan juga mempererat sebuah tali persaudaraan antara sesama warga ya, dalam sebuah negara. Nah, kalau kita di Indonesia ya sebagai masyarakat atau warga negara Indonesia. Selanjutnya adalah untuk menghilangkan dan juga menghapuskan ekstremisme atau tuntutan yang berlebih dari warga negara atau masyarakat kepada pemerintah. Ya, jadi karena dia paham kondisi negaranya, jadi sebagai warga negara yang baik, sebagai pemuda bukan hanya menuntut, tapi bagaimana dia bisa membantu, bagaimana dia mencipta, melahirkan produk yang akhirnya bisa memajukan negaranya, seperti itu. Nah, sebetulnya ada beberapa tujuan tentang nasionalisme ini. Nah, prinsip-prinsipnya itu sendiri yaitu adanya hasrat ya untuk mencapai kesatuan, terus hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian sebagai sesama warga negara Indonesia, terus hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Nah, sebetulnya nasionalisme ini ya ini juga berdasar dari atau sangat erat kaitannya dengan dasar negara kita. Tepatnya itu kalau dilihat dari sila-sila yang ada itu ada di sila ketiga ya, dengan ciri-ciri misalnya dilihat bahwa adanya sebuah rasa cinta terhadap bangsa Indonesia dan juga tanah air tercinta. Terus adanya sebuah rela berkorban demi sebuah kepentingan negara dan juga bangsa. Terus adanya rasa bangga memiliki sebuah bangsa dan juga tanah air. Terus memposisikan kepentingan negara dan juga bangsa di atas kepentingan suatu organisasi dan juga golongan. Nah, saya lanjut. Jadi nasionalisme ini sebetulnya itu merupakan kalau istilahnya itu adalah the most powerful political ideology, yaitu adalah ideologi politik yang paling kuat di dunia saat ini ya dalam abad-abad terakhir. Oleh karena itu nasionalisme telah menimbulkan dampak yang sangat besar bagi setiap anggota masyarakat modern ya, dimanapun di belahan dunia ini. Ratusan juta orang telah mengorbankan waktu, tenaga, harta, bahkan nyawanya demi mempertahankan atau demi atas nama negara ya.
Namun sebetulnya nasionalisme sekarang ini di era postrat seperti sekarang ini itu muncul tantangan-tantangan baru terhadap nasionalisme itu sendiri ya. Misalnya munculnya gerakan-gerakan denasionalisme. Misalnya kalau di Indonesia misalnya kemarin ada sebuah organisasi yang sudah dibubarkan oleh pemerintah, yaitu misalnya HTI. Itu kan gerakan-gerakan denasionalisme karena menghilangkan ideologi kebangsaan dan kenegaraan, tapi memunculkan ideologi simbol-simbol hal-hal lain misalnya. Itu jadi ini juga merupakan ancaman terhadap nasionalisme itu sendiri, khususnya nasionalisme yang ada di Indonesia. Terus hal lain juga menguatnya politik identitas. Nah ini politik identitas pasca reformasi ini juga sangat menguat ya. Kita kemarin beberapa kasus atau kejadian misalnya di pilkada di Jakarta, terus dan lain-lainnya di beberapa tempat juga itu sangat menguat identitas politik identitas itu. Saya kira ini juga mengganggu nasionalisme itu sendiri. Jadi dengan menguatnya primordialitas agama dan suku dalam konsep nasionalisme, hal-hal itu sebetulnya itu juga ikut mengganggu. Nah, sebetulnya sudah banyak tadi yang disampaikan oleh Pak Prof. Sukaji. Saya hanya menambahkan sedikit saja. Nah, terakhir kalau di dalam sejarahnya, kalau kita di negara kita ini, khususnya di Sulawesi Barat ya, dalam proses perjalanan bangsa ini, kita punya sosok sebetulnya seorang nasionalis asal Sulawesi Barat. Mungkin adik-adik semua sudah biasa mendengar atau setiap hari melewati sebuah jalan yang di situ disematkan namanya. Ada yang tahu kira-kira siapa itu? Andi Depu ya. Jadi Ibu Agung Andi Depu yang biasa digelari dengan Maradia Balanipa ya. Dia adalah seorang nasionalis sejati ya. Kenapa? Saya kira dalam beberapa buku sejarah beliau yang mempelopori misalnya ada perjuangan Kris Muda Mandar ya pada saat itu. Terus ada peristiwa heroik sebetulnya pada saat itu yang terjadi pada tanggal 15 Januari tahun 1946. Ketika itu serdadu Belanda ingin menurunkan bendera ya yang terpasang di halaman istana pada saat itu atau rumahnya. Tapi bagaimana sikap seorang Andi Depu pada saat itu adalah dia langsung mengatakan bahwa hei Belanda, kalau kalian berani menurunkan bendera itu atau menebas bendera itu, maka tebaslah tiang bendera ini bersama tubuh saya. Itulah kenapa beliau sangat dikenang. Itu catatan sejarah perjalanan perjuangannya ya. Sebetulnya ada banyak catatan sejarah yang lain. Dan saya kira beliau panggilan akrabnya Andi Depu ini sudah dinobatkan menjadi pahlawan nasional ya pada tanggal 8 November 2018 kalau tidak salah. Oke, nah soal bagaimana kita sebagai warga milenial atau generasi milenial menyikapi atau bersikap
nasionalisme, saya kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof ya, dengan sangat jelas. Saya kira begitu dari saya, Bu Moderator, Bu Miss Ulpa, Sis Ulpa, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas pemaparannya, sangat menarik. Dan adik-adik yang ingin bertanya, silahkan menggunakan chatroom ya untuk memberikan pertanyaan ya. Sekarang sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di chatroomnya kita, dan adik-adik kalau masih ada pertanyaan silahkan dikirimkan di chatroom. Kalau kita punya waktu ya kita akan membahas semua pertanyaan, tetapi kalau misalnya waktunya kita tidak cukup, waktunya kita tidak mencukupi membahas semua pertanyaan di sini, maka pertanyaannya bisa dibawa ke kelas masing-masing untuk dibahas bersama mentor masing-masing yang ada di kelas. Oke. Langsung saja saya bacakan Pak ya, beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Ari Hamid Saputra dari Prodi FKM, pertanyaannya ditujukan kepada Pak Prof. Ya. Ya, pertanyaannya Prof, melihat pentingnya nasionalisme untuk kehidupan bernegara, idealnya mulai kapan nasionalisme itu diajarkan dan ditanamkan bagi setiap individu di Indonesia? Silakan Prof. Ya. Halo, Assalamualaikum Ari. Assalamualaikum Ari. Ari termute Prof. Ari termute Prof. Tapi dia mendengarkan Prof. Supaya tidak gaduh kita kunci dulu. Ya, kita kunci dulu Prof, biar enggak gaduh. Ya. Ari, Assalamualaikum. Ini dari FKM. Mulai kapan ditanamkan nasionalisme? Nasionalisme itu ditanamkan sejak ada di rumah tangga. Sebaiknya ditanamkan sejak kecil sebenarnya. Sejak kecil mulai masuk sekolah. Ya, mulai masuk sekolah dikenalkan dengan temannya, dia bersahabat dengan temannya supaya merasakan begitu pentingnya kita berteman dengan orang lain. Ya, supaya wawasannya menjadi tambah. Semakin dewasa, semakin kuat bahwa kita ini tidak satu keluarga saja. Ternyata masih ada orang di luar keluarga. Diajak bersatu. Sehingga mereka nanti dalam bergaul, dia sudah bisa memahami makna pentingnya kita berteman. Ya, makna pentingnya berteman. Kita hidup ini tidak bisa sendiri. Seperti saya sampaikan tadi, seorang sarjana itu tidak bisa menyelesaikan sendiri. Harus ada teman lain yang membantu. Hasil penelitian 80% ya, 80% keberhasilan seseorang itu adalah berkat bantuan teman. Pengertian teman itu bukan saja teman lain, mungkin di rumah juga ada bantuan dari pihak keluarga. Ya, jadi besar sekali peranan. Oleh karena itu dimulai sejak mulai dia berpendidikan di rumah tangga dan seterusnya ditingkatkan. Hanya saya lihat di sini kalau di sekolah-sekolah lanjutan itu belum sebesar kita seperti di UNASMAN ada mata kuliah khusus untuk karakter, belum ada di sana. Yang mudah-mudahan ke depan ya dengan kita menyebarluaskan seperti begini nanti di Dinas Pendidikan mengenal sehingga dimasukkan dalam kurikulum itu pentingnya pendidikan karakter. Ya, saya kira demikian Ari dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Terima kasih Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Ari? Ari bisa unmute mic-nya deh Ari. Ari. Ya, waalaikumsalam Prof. Waalaikumsalam Prof. Ya, Ari Hamid. Terima gimana? kasih Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih Saputra. Oke. Ya, Prof. Semester berapa Ari? Semester 2 ya? Konversi Prof. Oh iya. Oke. Terima kasih. Ya, kasih. Iya. Terima kasih Prof. Jawabannya. Terima kasih Prof atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Deriska. Deriska masih dari Kesehatan Masyarakat. Pertanyaannya masih ditujukan kepada Prof.
Tapi saya ingin bertanya, Prof, dikatakan bahwa salah satu contoh nasionalisme adalah menggunakan produk dalam negeri. Lantas bagaimana pendapat Prof terhadap sikap pemerintah yang melakukan impor beras, sedang para petani sekarang sedang dalam masa panen? Terima kasih, Prof. Jadi ini terima kasih, tanggapannya, Prof. Dariska. Ya. Dariska, Keti FKM kelas B. Ini dari Mamuju Utara, Dariska ini. Dariska. Impor beras itu disesuaikan kondisi daerah, kondisi Indonesia. Ya, kita tidak bisa mematok itu sendiri. Jadi ini adalah semacam shaping. Siapa tahu ada hal-hal yang tidak diinginkan dalam kondisi ini, bisa sudah siap itu pangan yang disiapkan tadi, ya. Jadi strategi pemerintah seperti itu. Tidak nanti kekurangan baru impor, tidak, ya. Harus disiapkan, ya, dalam kesiapan tertentu sehingga suatu saat dibutuhkan sudah ada. Sama saja kita menabung. Contoh menabung, Dariska. Ini Dariska nih, ini ada di kelihatan nih. Dariska, halo, dari Mamuju Utara. Ya. Sama kita menabung, kita punya uang juga perlu menabung. Siapa tahu tabungan tadi begitu bermanfaat saat kita membutuhkan. Dana tidak cukup, ada tabungan untuk bayar SPP kalau mahasiswa. Misalnya sakit, ada juga dana disiapkan. Seperti itu juga kalau beras. Jadi beras tidak boleh dipatok dalam negeri saja, ya. Walaupun ada persiapan, namanya persiapan. Siapa tahu ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya gempa bumi, ya, Pak Bumi. Seperti itu. Ya, terima kasih, Prof. Ya? Ya, Prof. Ya, oke. Oke, baik. Besok kita ketemu lagi hari Senin kita kuliah ya. Mulai KN. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, Dariska. Ya, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Ramadhani. Ramadhani dari Kesehatan Masyarakat juga. Wah, ternyata yang aktif-aktif ini dari kesehatan masyarakat sepertinya. Pertanyaannya, bagaimanakah konsep nasionalisme yang bisa dipahami dan mudah diterima generasi milenial saat ini? Oke, pertanyaan ini mungkin dijawab dulu oleh Bapak Abdul Latif. Mungkin bisa direspon dulu Bapak Abdul Latif. Pertanyaan dari Ramadhani, Kesehatan Masyarakat. Ya. Ya, mana orangnya ini, Ramadhani? Ramadhani. Oke, baik. Kayaknya FKM juga ini. Iya, FKM juga. Ramadhani bisa di-unmute deh mic-nya. Assalamualaikum, Ramadhani. Ramadhani bisa di-unmute. Oh iya, oke. Kelas, oh iya. Ini kelasnya ini. Ya, kebetulan memang yang pembicara ini adalah dosen-dosen favorit ini yang di Prof, yang di FKM. Jadi sangat antusias dari mahasiswa FKM. Oke, baik. Saya juga tadi saya baca-baca pertanyaan juga dari yang lain, chat dari yang lain. Jadi sangat erat, sangat relevan juga saya kira. Jadi sebelum saya masuk di Ramadhani ya, sangat tema karakter kita hari ini itu juga memang sangat relevan, sangat erat dengan mata kuliah kita itu, mata kuliah umum kewarganegaraan. Juga Pancasila sebetulnya. Cuma problemnya harusnya ini kan soal nasionalisme ini kan sudah mesti diajarkan di bukan cuma di perguruan pendidikan tinggi, tapi mulai dari tingkat dasar dan menengah, tentunya dengan pendekatan yang berbeda ya, karena model pembelajaran pendidikan yang diterapkan di pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi kan sangat beda. Kalau di pendidikan dasar menengah ya itu menggunakan model pendidikan pedagogi.
Sementara untuk pendidikan di pendidikan tinggi itu lebih banyaknya menggunakan model andragogi. Nah, pertanyaan Ramadhani bagaimana bagaimana apa tadi pertanyaannya? Ramadhani, gimana Ramadhani, masih ada, Dek? Pertanyaannya Ramadhani tadi itu sebentar, Sir. Bagaimanakah konsep nasionalisme yang bisa dipahami dan mudah diterima generasi milenial saat ini? Baik, sebetulnya untuk menjawab itu saya juga Halo, Sir. Halo. Ya, Sir. Ya, halo. Tadi tidak ya, kedengaran, okay. Sir, suaranya, ya. Oke, baik. Untuk generasi milenial sekarang ini, saya kira model pendekatan yang mesti kita lakukan bukan lagi dengan model tahun-tahun 40-an atau 50-an, 60-an ya, tapi model bagaimana menanamkan nasionalisme kepada generasi milenial tentunya butuh pendekatan-pendekatan khusus menyesuaikan dengan kondisi generasi kita sekarang. Nah, sekarang kita yang generasi milenial ini kan salah satu ancaman terhadap nasionalisme itu adalah dengan adanya era post-strat ini. Post-strat ini di mana era sebuah ketidakbenaran itu diformulasi sedemikian rupa, diformat sedemikian rupa sehingga itu menjadi sesuatu yang benar. Dan orang-orang yang memainkan model yang bermain di era post-strat ini itu mencoba menyentuh soal rasa. Jadi mulai menyentuh soal kepercayaan kita, agama, atau menyentuh soal kesukuan kita. Jadi karena dia menyentuh itu, maka substansi kebenaran itu justru menjadi hilang karena dia menyentil soal-soal kepercayaan itu tadi. Seperti itu. Oleh karena itu, bagaimana seharusnya Anda bersikap nasionalis? Salah satu caranya itu adalah tidak menjadi orang yang suka menyebarkan hoaks. Itu saja saya kira. Tidak gampang menerima atau mencerna informasi-informasi yang belum betul ya, yang belum di cross check soal kebenarannya. Itu saya kira. Jadi kita tidak boleh gampang. Itu kan biasanya kita bermedsos, apakah di WA atau di Telegram dan lain-lain, Facebook, dengan gampangnya kita. Yang lebih parahnya kan kita biasa tidak membaca apa semua isinya di dalam, kemudian langsung kita men-share. Yang kita meng-cross check kebenaran informasinya, membaca saja itu tidak. Itu tantangan. Nah, salah satu Anda kalau mau bersikap nasionalis, jangan gampang menyebar informasi-informasi yang terkait dengan kenegaraan kita, utamanya juga yang terkait dengan orang banyak tanpa mencoba menyaring dulu. Saya kira itu ya. Iya. Bagaimana Dek Ramadhani? Aman ya? Pertanyaannya aman ya? Terima kasih, Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, dari FKM beralih ke bahasa Indonesia, Nurdina. Nurdina bertanya, apa langkah-langkah yang dapat dilakukan negara untuk meningkatkan sikap nasionalisme bagi para generasi milenial? Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh negara kita untuk meningkatkan sikap nasionalisme bagi generasi milenial, ini juga ada kaitannya dengan beberapa pertanyaan lainnya, ya, dari Nurdina. Ada beberapa pertanyaan juga ya yang berkaitan dengan meningkatkan nasionalisme bagi generasi milenial. Sepertinya tadi sudah terjawab juga dari penjelasan yang dipaparkan oleh Bapak Abdul Latif.
Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya saja. Ini dari Nurul Atira. Nurul Atira dari Agribisnis. Untuk untuk Pak Prof, bagaimana cara meningkatkan sikap nasionalisme mahasiswa di era globalisasi? Sampai Prof? Ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Nurul Atira dari Agribisnis. Ya, menanyakan bagaimana cara meningkatkan sikap nasionalisme mahasiswa di era globalisasi, katanya Prof. Oh iya, ya. Oke. Sikap mahasiswa dalam meningkatkan nasionalisme dalam era sekarang ini, kita memakai langkah-langkah. Yang pertama itu adalah menanamkan hal-hal yang berkaitan dengan nasionalisme pada diri mahasiswa. Pertama itu. Kita mulai dari mana? Misalnya tata tertib dulu. Sedikit saja dulu. Tanamkan tata tertib. Kemudian kalau itu sudah berlaku mulai dipahami makna baiknya mulai tata tertib itu. Kemudian kita tingkatkan lagi dalam kegiatan-kegiatan dilaksanakan di kampus. Ya. Kegiatan-kegiatan mahasiswa, kegiatan-kegiatan prodi, kegiatan-kegiatan bentuk lain. Setelah di kampus kita bawa ke luar kampus supaya memahami bahwa di luar kampus itu juga ada masyarakat yang perlu mendapat perhatian dari mahasiswa. Dia diajarkan rasa tanggung jawab sesuai dengan background-nya masing-masing. Diajak keluar ke masyarakat. Dikenalkan namanya ini, jurusannya, kemudian apa yang boleh disampaikan kepada masyarakat, sehingga mereka itu merasa bahwa kita ini tidak sendiri, ada orang lain di luar yang perlu membutuhkan sama kita. Jadi kita mesti rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas seperti itu. Kemudian yang ketiga, sesudah itu perlu kita menghormati. Ternyata dari mahasiswa tadi, ada seniornya kita atau senior mahasiswa atau dosen yang membawa itu, kemudian diperkenalkanlah yang memperkenalkan kepada mahasiswa, maka kita harus bahas seperti itu, sehingga di samping masyarakat ada toh kita punya di atasan ini sebagai dosen atau pembimbing kita yang merasa hormat. Kemudian di masyarakat ada tokoh masyarakat, kita harus menghormati tokoh masyarakat yang ada di lingkungan masing-masing. Kemudian yang keempat, menjaga kebersamaan dalam lingkungan. Ya, setelah kita keluar, kemudian menjaga di lingkungan masing-masing sebagai mahasiswa. Setelah pulang dari situ, pulang ke rumah, di masyarakat juga kita memahami, oh masyarakat saya seperti ini, sehingga menyadari dirinya itu bahwa saya ini juga dibutuhkan oleh orang lain. Tahapan-tahapan inilah kalau kita continue dilaksanakan, lama-lama mahasiswa tadi merasa tanggung jawab atas dirinya sendiri dan juga terhadap masyarakat yang lain. Saya kira begitu, Ulfa. Terima kasih. Iya, terima kasih, Prof. Siapa tadi ya yang bertanya? Semoga bisa menjawab pertanyaan yang tadi ya, yang dipertanyakan sama Nurul Atira. Ya. Nah, ini juga sepertinya sudah menjawab pertanyaan dari Firmansyah. Ya, pertanyaan Firmansyah juga sudah terjawab dari penjelasan Prof tadi yang menanyakan mengenai rasa nasionalisme itu sendiri, apakah muncul sendiri atau harus ditanamkan ke diri seseorang. Ya, jadi pertama-tama dia tentu saja harus ditanamkan dulu dari lingkungan sekitarnya sejak dini, mulai dari keluarganya, kemudian berkembang ke lingkungannya. Ya, setelah memiliki kesadarannya sendiri, maka rasa nasionalisme itu akan terus bertumbuh di dalam pribadi setiap orang, ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sepertinya masih ada beberapa pertanyaan ini. Yusri, bisa di-unmute deh mikrofonnya. Yusri. Siap nih, siap. Oke, silakan pertanyaannya deh Yusri. Halo. Ya, Dek Yusri, silakan. Tadi Yusri mempertanyakan mengenai cara milenial saat ini menyeimbangkan era digital
dengan sosial dan gender. Mungkin bisa diperjelas maksud dari pertanyaannya, Dek Yusri? Baik, terima kasih, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pertanyaan saya kepada Pak Prof. Di mana kita ketahui bersama bahwa di era digital saat ini milenial kurang menyeimbangkan rasa sosialnya dengan gendernya kepada perkembangan modern saat ini. Artinya bahwa dengan adanya digital kurang rasa sosial yang dimiliki oleh anak muda zaman sekarang ini. Nah, kira-kira bagaimana solusinya, Prof, untuk menyeimbangkan rasa sosial kita dengan perkembangan digital saat ini? Contoh kecilnya yang disebutkan tadi Pak siapa lagi yang pemateri, bahwa salah sedikit langsung posting, salah sedikit langsung posting. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Yusri, Siapa? di era digital ini, maka generasi muda itu memang harus betul-betul ditanamkan semacam karakter, ya. Jadi dengan karakter yang ditanamkan ini bisa mendidik dirinya sehingga bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, kemudian ada aturan-aturan yang perlu dipatuhi yang ditetapkan oleh Kominfo kalau saya apa, ya. Jadi penggunaan alat-alat ini tidak selamanya positif. Tidak selamanya positif. Jadi yang kita miliki, kita pegang ini tidak selamanya positif. Ada positif dan ada negatifnya. Tergantung yang memakainya. Misalnya, positifnya apa? Positifnya kita bisa komunikasi dengan orang tua. Bisa komunikasi dengan keluarga. Bisa komunikasi dengan teman. Bisa komunikasi dengan dosen. Positif. Positif sekali nih alat ini. Tetapi kalau disalahgunakan, alat ini bisa menjadi negatif. Negatifnya terhadap kita diancam dengan hukuman tertentu, ya berapa tahun, ya itu seperti itu. Jadi hati-hati dalam kondisi seperti ini, ya. Kita memang memiliki alat seperti ini bebas, tapi dalam kebebasan itu dibatasi. Siapa membatasi? Pribadi masing-masing. Ya, melalui pendidikan karakter diajarkan seperti ini. Jangan menggunakan alat-alat ini yang tidak semestinya. Seperti ya, Yusri, manfaatkan ini fasilitas-fasilitas yang ada itu kepada yang positif. Misalnya, Yusri, tidak ada kegiatan dari dosen, katakan dosennya tidak datang karena sesuatu hal. Kemudian alat yang ada ini, komunikasi yang ada di zaman era ini, Yusri masuk ke perpustakaan. Tidak usah lagi memakai pulpen untuk menulis. Tinggal di foto saya seperti cepat sekali dimanfaatkan. Kemudian alat-alat seperti ini bisa dipakai untuk hal-hal komunikasi dengan yang positif tadi. Ya, jadi hati-hati ya Sri dalam menggunakan alat-alat yang seperti ini. Rasa sosial tadi bisa merusak karena ada alat-alat yang disalahgunakan tadi. Saya kira demikian, Sri. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Siap-siap. Terima kasih, Pak. Ya, bisa didengar ya. Oke, terima kasih. Yuk. Halo, Mr. Pak. Halo. Halo. Mr. Pak. Oh, salah. Halo. Halo, Pak. Ya, Prof. Ya, Prof. Ya, Ya, Prof. Ya, Prof. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Prof penjelasannya. Terima kasih Yusri, mikrofonnya bisa di-mute kembali ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini baru dari PPKN. Dijawab langsung sama Ketua Prodinya dulu, PPKN ya. Wilda Wulandari, bisa di-unmute deh mikrofonnya, Wilda. Wilda. Iya, Bu. Oke, Wilda Wulandari dari jurusan PPKN. Pertanyaannya, meminta tanggapan
Ya, tanggapan dari pemateri mengenai nasionalisme di Indonesia, melihat kesenjangan sosial dan kemiskinan di Indonesia masih banyak terjadi. Apakah dengan ini pemerintah sudah mengembangkan sikap nasionalisme? Pertanyaannya Wilda, bisa diperjelas? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan yang telah diberikan. Jadi pertanyaan saya, bagaimana pemerintah melihat kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia, pemerataan misalnya masih banyak terjadi kemiskinan, apakah dengan ini pemerintah sudah mengemban nasionalisme dengan baik, bukannya cara jika bukannya saat pemerintah bisa mengembangkan sikap keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia itu bisa disebut dengan nasionalisme. Bagaimana nasionalisme di Indonesia ini terjadi melihat kesenjangan sosial itu? Itu saja, Bu. Oke, terima kasih Wilda. Langsung saja, Bapak Kaprodi PPKN dipersilakan untuk menjawab. Oke, baik. Itu sini nanya nih. Ya, jadi begini. Tadi di unmute dulu ini yang apa yang ini agak. Ya, oke, saya sudah matikan anunya. Oke, baik. Jadi kalau kita sebagai pemuda, sebagai mahasiswa sebetulnya dalam merespon soal kemiskinan, kesenjangan, meresponnya saya kira mesti dengan positif. Ini juga bagian daripada karakter. Jadi kondisi lingkungan kita atau kondisi wilayah kita, kondisi kampung kita yang seperti itu mesti dijadikan sebagai penyemangat bagi kita untuk bisa lebih maju. Bagaimana kita bisa bercita-cita menjadi orang yang sukses, kemudian memajukan daerah kita, memajukan kampung kita. Bagaimana kita sebagai pemuda atau sebagai warga bisa melahirkan gagasan-gagasan atau melahirkan produk yang bisa mencoba dalam hal ini meminimalkan itu tadi soal soal kemiskinan itu tadi. Ayo kita mari bersama-sama membantu pemerintah, membantu penyelenggara negara bagaimana supaya ketimpangan yang bahasanya tadi itu bisa cepat terselesaikan, karena masa depan Republik atau masa depan negara ini semua ada di pundak kita semua. Nanti sekarang ini Pak Camat kita, Pak Bupati kita, Pak Desa kita, Gubernur kita, itu kan mereka sudah tua-tua semua orang. Nah, ke depan kita semua yang akan mengisi ruang-ruang tersebut. Makanya sebagai mahasiswa bentuk diri, tingkatkan kapasitas, tingkatkan kemampuan untuk kita bisa dipakai. Itulah yang membedakan kita dengan pemuda-pemuda yang lain misalnya yang tidak mengembangkan dirinya melalui pendidikan tinggi misalnya. Jadi itu menjadi sebuah tantangan. Nah, hal lain daripada itu, saya kira ini juga sebagai warga negara ini menjadi tantangan juga bagi kita. Bagaimana kita melahirkan atau memilih para pemimpin-pemimpin mulai dari tingkat nasional, apakah itu presiden atau wakil kita di DPR RI atau wakil kita di DPRD provinsi, wakil kita di DPRD kabupaten atau gubernur kita atau kepala daerah kita dalam setiap momentum pemilihan atau pemilu seharusnya ayo kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, mengkampanyekan agar warga atau kita itu senantiasa memilih yang terbaik. Pilihlah yang berkualitas, pilihlah yang punya track record bagus, pilihlah yang tidak punya catatan buruk, saya kira. Nah, proses-proses ini kan itu sangat membantu bagaimana mempercepat
proses atau cita-cita atau tujuan kita bernegara sebetulnya. Karena kalau salah kita memilih pemimpin atau memilih wakil kita, eksekutif atau legislatif, itu akan memperlambat proses cita-cita atau tujuan daripada berdirinya negara ini. Jadi saya kira ini menjadi ini menjadi PR kita bersama-sama. Saya kira begitu. Jadi kita sebagai generasi muda, pemuda, mahasiswa yang berpikir maju ke depan, itu lebih baik menyalakan lilin daripada mengecam kegelapan. Saya kira begitu. Terima kasih, Miss. Iya, terima kasih, Sir. Gimana Wulandari? Semoga bisa menjawab pertanyaan Wulandari ya. Penjelasan dari Bapak Abdul Latif ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi. Kita lanjut saja ya. Ini pertanyaan dari Hairun Nisa. Oke, Hairun Nisa, bisa di-unmute mikrofonnya, Dek? Iya, bisa, Bu. Oke. Hairun Nisa mempertanyakan hubungan antara ketaatan beragama, apakah akan tetap baik bila setiap warga kurang memiliki rasa nasionalisme? Silakan diperjelas pertanyaannya Hairun Nisa dan ditujukan kepada siapa? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa apabila setiap masyarakat kurang ada rasa nasionalisme, apakah hubungan antara ketaatan beragama itu tetap baik atau bagaimana? Seperti yang kita ketahui bahwa rasa nasionalisme sendiri dibutuhkan untuk mempererat hubungan dengan ketaatan agama. Jadi, apabila rasa nasionalisme ini kurang, apakah hubungan ketaatan beragama akan tetap baik atau malah sebaliknya? Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, ditujukan kepada siapa pertanyaannya, Dek? Prof. Sukaji, Bu. Oke, silakan Prof. Ya, terima kasih Nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Prof. Hairun Nisa. Ya, Nisa, prodi apa Nisa? Prodi apa Nisa? Hairun Nisa. Lo dengar? Hairun Nisa dari PPKN, Prof. Oh, PPKN. Iya. Terima kasih Nisa. Ketaatan agama dengan nasionalisme. Ya? Ya, Prof. Hairun Nisa bisa di-unmute mikrofonnya, Dek. Hairun Nisa. Di-unmute, Dek. Nisa, unmute mikrofonnya, Dek, Anissa. Halo. Hairun Nisa. Hairun Nisa, mikrofonnya diaktifkan. Hairun Nisa, diaktifkan mikrofonnya Hairun Nisa. Halo. Bisa, Nisa? Mungkin jaringannya kurang bagus, Prof, atau gimana ini? Oke. Saya lanjut saja. Ya, Prof. Lanjutkan saja, Prof. Ya, Prof. Ketaatan agama dengan nasionalisme. Pada umumnya, orang-orang yang mempunyai ketaatan agama dengan bagus, maka nasionalisme terhadap bangsa dan negaranya itu adalah bagus. Tapi sebaliknya, ada juga sebagian kecil saja dari mereka-mereka ini ketaatan agamanya tinggi tetapi rasa nasionalismenya agak rendah atau kurang. Karena faktor apa ini? Ada faktor X yang mempengaruhi mereka. Faktor X itu apa? Misalnya, tidak menutup kemungkinan ya ada menteri agama bagus tapi rasa nasionalismenya kurang. Faktor X itu yang mempengaruhi dia sehingga disalahgunakan jabatan yang dimilikinya. Tapi sebagian kecil saja, ya, sebagian kecil saja. Tapi ya pada umumnya kalau tingkat agamanya bagus, kemudian rasa nasionalisme, saya yakin dia pasti akan bagus. Ya oleh karena itu, maka kita harapkan kepada adik mahasiswa, ya dipertahankan itu rasa ketaatan agamanya itu sehingga dengan demikian dapat secara pelan-pelan bisa menjunjung tinggi rasa nasionalisme yang dimiliki oleh seorang mahasiswa. Makanya di kampus kita adik-adik dilaksanakan dalam program-program masa baru ada pendidikan karakter, ada ta'aruf ya supaya menanamkan jiwa rasa keagamaan itu memiliki rasa agama yang tinggi sehingga dengan dipupuk ini maka rasa nasionalisme pada teman-teman lain bisa sangat dimungkinkan akan menjadi lebih bagus tadi.
Saya kira demikian, Dilva. Saya tambahkan sedikit, Miss. Iya, silakan Pak. Oh iya, baik. Saya coba menambahkan tadi sudah bagus sebetulnya, tapi ada yang saya sampaikan. Jadi Anissa tadi yang bertanya ya, siapa tadi namanya? Iya. Nisa. Jadi seperti ini, sebetulnya nasionalisme dan agama ini sesuatu yang tidak bertentangan, deh. Jadi dulu salah satu pendiri Republik ini, salah satu the founding fathers kita itu kan adalah seorang ulama sebetulnya. Wahid Hasyim itu dia adalah seorang ulama. Tapi kenapa misalnya mau mendirikan sebuah negara Indonesia yang di dalamnya sangat beragam dari segi dari segala aspek budaya, kepercayaan dan lain-lain, itu karena di dalam agama itu kan juga mengajarkan soal bagaimana kebersamaan, mengajarkan bagaimana kemanusiaan, bagaimana soal kecintaan kepada tanah air. Sehingga mohon maaf, salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama itu mengeluarkan ungkapan yang kalau istilahnya itu disebut dengan hubbul watan minal iman. Mencintai negeri itu atau mencintai negara itu sebagian daripada iman. Makanya mungkin masih diingat waktu kita ta'aruf kemarin kan ada yel-yel, ada lagu-lagu yang disampaikan oleh yang kita nyanyikan juga bersama-sama pada saat itu, mungkin waktu kita masih saat maba, yang bunyinya ya lal watan ya lal watan ya lal watan hubbul watan minal iman. Itu sangat nasionalis sekali. Jadi bahwa agama dan nasionalisme itu sesuatu yang bukan bertentangan, karena tadi saya sudah sampaikan juga melalui slide bahwa menurut Smith mengatakan bahwa nasionalisme ini adalah gerakan ideologis, yang mana gerakan tersebut digunakan untuk mendapatkan dan untuk memelihara kohesi sosial. Apa yang dimaksud dengan kohesi sosial adalah keselarasan. Keselarasan dalam artian di sini adalah bagaimana kita saling hidup bersama yang berbeda dengan kita, saling membantu bersama-sama, penuh dengan kebersamaan dan kekompakan dalam sebuah negara, dalam sebuah watan. Kecintaan kepada tanah air kalau dalam agama itu diungkapkan dengan sebuah ungkapan yang disebut dengan hubbul watan. Jadi bukan cuma hubbul siapa tuh, kecintaan itu sesama manusia dan kepada negara. Saya kira itu adalah ajaran yang ada dalam agama Islam tentunya, dan saya kira semua agama mengajarkan soal kecintaan kepada negara itu. Jadi tidak ada jadi tidak ada sesuatu pertentangan ya di antara keduanya menurut saya. Malah justru kalau kita semakin nasionalis itu akan menguatkan kesalahan kita, akan semakin menguatkan kesalehan sosial kita, menguatkan kesalehan kenegaraan berbangsa kita. Itu saya kira. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Sir atas penjelasannya. Oke, masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi saya pikir pertanyaan ini sudah terjawab tadi. Ini mengenai cara menumbuhkan rasa nasionalisme itu sendiri. Rata-rata menanyakan bagaimana cara menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan mahasiswa, di kalangan milenial dan sebagainya ya. Dan saya pikir tadi sudah dijawab dari pemaparan Prof dan Bapak Abdul Latif ya. Oke, adik-adik masih ada yang ingin menanyakan pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Adik-adik yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand. Raise hand-nya ya, fitur raise hand di Zoom-nya silahkan digunakan. Jika masih ada pertanyaan, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita menggunakan fitur raise hand ya. Oke, masih ada satu Pak. Satu ini dari Hairun Nisa. Ya. Hairun Nisa mungkin mau menanggapi dulu Pak jawaban yang tadi. Hairun Nisa silahkan di-unmute deh. Di-unmute.
Hairunisa. Hairunisa, mikrofonnya silakan dibuka, Hairunisa. Hairunisa. Oke, silakan di-unmute mikrofonnya Hairunisa. Silakan dibuka mikrofonnya Hairunisa. Ini mau bertanya atau apa? Mungkin salah klik, Miss. Oke. Kembali. Iya, Wahdaniyah. Gimana Wahdaniyah? Oke, sepertinya sudah menurunkan tangannya, Sir. Oke, adik-adik yang masih punya pertanyaan, bisa dilanjutkan di diskusi kelas masing-masing ya. Pak, itu yang saya mau bilang, Miss. Cocok. Oh iya, Sir. Ya, jadi untuk kegiatan hari ini, kelas virtual pengembangan karakternya kita di hari kelima, kita cukupkan sampai di sini. Adik-adik yang masih punya pertanyaan, bisa menanyakan langsung di kelas masing-masing kepada mentor masing-masing ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Prof. Sukaji. Terima kasih Prof. Terima kasih Bapak Latif. Terima kasih, Miss. Terima kasih untuk semua mentor yang telah bergabung di siang hari ini. Bapak Busra, Ibu Herlina, Bapak Mulisanan, Bapak Syuaib, Bapak Warek 2, dan semua mentor yang sudah bergabung bersama kita di hari ini. Adik-adik yang sudah memberikan pertanyaannya dan sudah menyaksikan kelas virtualnya kita hari ini. Jangan lupa, kita masih tersisa 2 kelas virtual hari Senin dan hari Selasa mendatang. Kemudian presensinya, daftar hadirnya adik-adik, barusan saya sudah kirimkan, daftar hadir untuk kelas karakter di hari kelima, itu akan ditutup pukul 18 ya, pukul 18 sebentar. Oke, jadi sekali lagi, jika ada pertanyaan, siapkan pertanyaannya, dipertanyakan di kelas masing-masing. Terima kasih banyak, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Asik.